Lepaskan tombak menjadi pukulan. Ada 4 jurus, menusuk, membelah, menembak, menghancurkan. Manfaatkan kelengahan, serang saat tak terduga. Bagus sekali. Bagus. Bagus sekali. Bagus. Pukulan bagus. Kamu kalah. Bapak Santoso benar-benar mendapat harta karun, anak yang hilang bertahun-tahun. Setelah kembali begitu hebat. Sepertinya keluarga Laksana sungguh penuh dengan bakat tersembunyi. Hanya saja tidak tahu Budi Santoso berguru pada siapa hingga bisa memiliki kemampuan seperti ini. Adi, kamu hanya boleh dengan Nona Ayu membahas seni musik. Jangan lakukan hal yang tidak senonoh. Kak, tenang saja. Aku sudah tahu batasannya. Adi, kamu simpan dulu untukku. Kunci ini, kenapa belum pernah kulihat? Bocah tak tahu terima kasih. Meninggalkanku sendirian di desa, sendiri pamer kekuatan di sini. Aku sangat merindukanmu. Kemari. Cium satu. Bagaimana urusannya? Tentu sudah dicuri. Ini kitab tinju warisan keluarga Laksana. Perihal mencuri kitab tinju ini, fitnahkan kepada Budi Santoso. Meskipun dia punya kemampuan besar, dia tidak akan bisa bangkit. Kamu memang pintar. Simpan dulu kitab tinjunya. Beberapa hari lagi kembalikan padaku. Nanti akan kukatakan bahwa aku yang susah payah menemukannya kembali. Posisi kepala keluarga Laksana sepertinya pasti jadi milikmu. Tentu saja. Keluarga Laksana, kalian tidak akan lama bersenang-senang. 3 bulan lagi pertarungan keluarga Xiao dan Laksana. Aku pasti akan membuatmu malu. Kak, hari ini kamu naik panggung, membantuku berkelahi. Jangan beritahu ayah. Mamaku tahu. Anak durhaka, berlutut. Anak durhaka, berlutut. Cari. Ayah, aku tidak tahu kesalahan apa yang aku perbuat. Hari ini ada pencurian di ruang rahasia kitab jurus 8 ekstrem warisan keluarga dicuri. Ada yang melihatmu keluar dari ruang rahasia. Kali ini kau mati, Budi Santoso. Ayah, bukan aku. Aku sama sekali tidak pernah pergi ke ruang rahasia. Baiklah, Budi Santoso, kunci ruang rahasia ada padamu. Masih bilang bukan kau yang mencuri. Adi Santoso, kau. Kunci ini hari ini jatuh dari tubuhmu dan aku menemukannya. Kaulah yang mencuri kitab jurus. Lepaskan. Sekarang bukti sudah jelas, di depan ayah kau malah memfitnah balik. Apa? Kau pikir karena kau kakak sulung, kau bisa seenaknya memfitnahku? Bajingan. Berhenti. Iya, sungguh bukan aku. Diam. Kau telah menderita. Mulai sekarang, ayah tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ayo pulang bersama ayah. Sudah kubilang bukan aku. Kenapa kau tidak percaya? Buktinya jelas kau masih berani berdalih, benar-benar keras kepala. Ayah jangan marah dulu, jangan sampai sakit karena marah. Kah? Cepat serahkan kitab jurusnya, supaya tidak merasakan sakit fisik. Kau benar-benar tidak tahu malu. Budi Santoso, selama ini kau hidup di luar. Kami baik hati mencarimu dan membawamu pulang, tapi tidak menyangka kau bahkan berani mencuri kitab jurus warisan leluhur. Cepat serahkan kitab jurusnya. Seharusnya tidak usah mencarinya, dia itu pencuri. Ternyata, di hatimu aku orang seperti ini. Di hatimu juga berpikir seperti itu, benar kan?
Mereka tidak salah, mungkin sejak awal membawamu kembali ke keluarga Laksana, itu adalah sebuah kesalahan. Orang sepertimu pasti tidak akan tenang. Orang sepertiku. Orang sepertiku? Orang seperti apa? Aku menjadi seperti ini? Bukankah itu karena dirimu? Berani membantah, orang ke sini, hukum keluarga. Buka bajunya. Budi Santoso, luka-luka di tubuhmu ini kelihatannya semuanya sejak kecil karena mencuri lalu dipukul orang ya. Bangsat pengemis, berani mencuri roti gue. Kamu mau mati? Ya tentu kalau tidak, menurutmu luka ini dari mana? Kalau aku tidak mencuri dan merampok, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Lagi pula, Aku dari kecil tidak punya ayah. Cuma bisa bicara besar, serahkan buku jurusnya. sudah kukatakan aku tidak mencuri buku jurus itu. Masih berani membantah? Masih berani membantah? Masih berani membantah? Masih berani membantah? Ternyata, ini yang Bapak maksud tidak akan membuatku menderita lagi. Cukup. Dulu keinginanku adalah aku bisa seperti orang lain, punya keluarga dan rumah yang bisa melindungiku, tidak diganggu orang lagi. Tapi sekarang lihatlah, hari-hari ini dibanding dulu tidak ada bedanya. Kalau begitu, hari ini aku, Budi Santoso, di sini memutuskan hubungan ayah anak dengan Bapak Santoso. Mulai sekarang kita tidak berutang apa-apa. Kurang ajar. Apa aku sudah bilang kamu boleh pergi? Kamu adalah anakku. Bapak Santoso tubuh dan rambut berasal dari orang tua. Jika tidak meninggalkan harga, jangan harap bisa pergi. Bagus, tubuh dan rambut berasal dari orang tua. Hari ini akan kukembalikan padamu. Hari ini aku, Budi Santoso, memutus urat nadiku sendiri. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan Bapak Santoso. Lemparkan dia keluar. Jangan obati lukanya sampai dia mengaku dan menyerahkan buku jurus. Asal pembawa sial. Penghinaan keluarga Laksana hari ini, cepat atau lambat akan kubalas. Murid. Guru. Murid bodoh. Sudah kubilang, jangan kembali ke keluarga Laksana. Jangan kembali. Kalau Bapak Santoso benar-benar sayang padamu, mengapa dia punya Adi Santoso di sampingnya? Kenapa ada Adi Santoso? Nah, lihat dirimu sekarang. Jadi begini, kondisimu. Guru. Jangan menangis, hanya putus urat nadi. Guru punya caranya sendiri. Adi? Ku dengar beberapa hari lalu, di gedung Seribu Bunga bersama Arif Sutanto, merebut Nona Ayu. Ayah, pergi ke gedung Seribu Bunga, bukan keinginanku. Kakak Budi yang memaksaku, aku ikut saja. Jangan takut, kau pergi ke sana. Aku tidak akan marah, tapi ku dengar. Hari itu Arif Sutanto luka-luka, meninggalkan gedung Seribu Bunga. Itu, apa kau yang melakukannya? Ayah, sebenarnya hari itu. Jangan merendah, keluarga Sutanto dan kita sudah lama bermusuhan, kau bisa mengalahkan anak itu. Itu sudah mengharumkan nama, keluarga Laksana, Budi. Lagi pula kau sekarang sudah Menjadi orang cacat, jasa mengalahkan Arif Sutanto. biarkan aku yang ambil. Ayah, aku mengalahkannya. Hanya kebetulan. Arif Sutanto adalah yang paling berbakat di keluarganya. Kau bisa mengalahkannya. Itu menunjukkan kau adalah jenius di antara jenius. Sekarang akan kuberikan jurus 8 ekstrem padamu. 3 bulan lagi, pertarungan dengan keluarga Sutanto. Aku andalkan padamu. Terima kasih, Ayah. Pergi berlatih dengan baik, katanya pendekar agung. Akan datang ke kota anggur. Jurus 8 ekstrem ini ada hubungan dengan pendekar agung. Jika kau bisa menarik perhatiannya dengan jurus itu menjadi muridnya, keluarga Laksana pasti akan naik daun di seluruh provinsi. Aku tak akan mengecewakan Ayah.
Nak, lihat baik-baik. Bagaimana? Kuhususkan untukmu, jurus tinju mabuk ini bisa dipelajari meski urat nadi putus, jauh lebih hebat dari jurus 8 ekstrem. Aku akan mengajarimu. Terima kasih, Guru. Ayah, tunggu saja. Pasti akan kubuat kalian menyesal. Minum seteguk langsung tumbang. Aku sudah siap mengajarimu. Kau bilang minum seteguk langsung tumbang. Apa kau bukan laki-laki? Bocah, tidak bisa minum anggur. Untuk apa belajar jurus tinju mabuk? Sekarang kau pergi ke jalan setiap hari minum 3 guci anggur atau jangan kembali. Bukankah ini Kak Budi yang tak terkalahkan di kota anggur? Sudah beberapa hari tidak bertemu, jadi begini penampilanmu. Saat keluarga Laksana mengusirmu, mereka tidak memberimu uang sepeser pun. Budi Santoso, dulu kau memukulku di restoran, pukulan itu aku masih ingat. Aku beri kau kesempatan. Merangkak di bawah selangkanganku, maka aku lepaskan kau. Pergi. Seorang sampah yang kehilangan semua kekuatan. Masih berani sombong? Mencari mati. Sampah. Kapan kau akan menyerahkan buku jurus tinju? Kapan kau kembali ke keluarga Laksana? Terima kasih atas sedekah orang baik. Keras kepala. Tahan apa yang tidak bisa ditahan orang biasa bisa merendah dan bangkit adalah sejati laki-laki. Anak ini akhirnya punya sedikit keberanian. Ingat, jurus tinju mabuk mengutamakan tinju menyembunyikan teknik dalam gerakan mabuk, menyembunyikan niat mematikan dalam jatuh. Untuk menguasai jurus tinju mabuk, kau harus belajar tubuh mabuk tapi pikiran tidak, orang mabuk tapi hati tidak. Sikut bergetar melangkah melintasi sungai. Mengangkat cangkir menerangi bulan purnama. Memutar cangkir tangan bangau ganda. Mabuk angkat eko kekuatan ribuan jun. Baik, pantasan kau muridku, sungguh jenius. Pemabuk tua, kau bisa atau tidak? Bocah kurang ajar, berani bilang aku tidak bisa. Lagi, lihat hari ini, aku akan membuatmu menjerit. Apa katamu? Nona Ayu sudah ditebus orang. Iya, Nona Ayu sudah ditebus orang. Adi Santoso, tinju kacau balau ini untuk siapa? Adi, ingat, ilmu tinju terasah dari ketekunan, rusak karena bermain-main. Jangan lengah sedikit pun. Adi, aku ingat nasihat ayah. Nasihat apa? Boleh aku dengar? Bapak Wijaya, masih 3 hari lagi sebelum duel. Sekarang kau bawa orang memasuki keluarga Laksana secara paksa. Kau bosan hidup? Maju 3 hari kenapa? Apa dalam 3 hari keluargamu Laksana bisa munculkan jenius bela diri?
Orang tua dari keluarga Laksana. Kau takut menerima tantangan? Kenapa keluarga Laksana takut menerima tantangan, Bapak Wijaya? Hari ini keluarga Laksana Dan keluarga Sutanto. hari pertarungan mati-matian. Setelah hari ini, di kota anggur ada kau tak ada aku tak ada kau. Baik, kita buat surat perjanjian sebagai bukti. Hari ini siapapun yang kalah, pihak yang kalah bukan hanya harus pergi dari kota anggur, tetapi juga kepada pemenang bersujud mengaku kalah. Ayo buat. Surat perjanjian di sini. Kenapa kau di sini? Hei, ku dengar, keluarga Laksana dan keluarga Sutanto bertanding membuat perjanjian siapa yang kalah harus pergi dari kota anggur. Wah, itu bakal seru. Muridku, bukankah kau ingin keluarga Laksana tunduk padamu? Sekarang kesempatan itu datang. Keluarga Laksana. Kenapa kau di sini? Tuan muda keluarga Laksana sepertinya kenal dengan murid perempuan dari keluarga Sutanto. Wasiata beberapa kali bertemu di jalan. Begitu rupanya. Melihat tuan muda seperti ini, aku kira kau dan Nona Ayu pernah punya hubungan singkat. Tidak ada. Kalau begitu, silakan Bapak Santoso dan Tuan Muda Budi menandatangani surat perjanjian ini. Ayah, bagaimana jangan tanda tangani dulu? Kau takut pada mereka? 3 bulan lalu, kau sudah bisa mengalahkan Arif Sutanto. Sekarang kau sudah belajar jurus 8 ekstrem. Lebih tak mungkin keluarga Sutanto mengalahkan kita. Keluarga Laksana tidak pernah memiliki pengecut. Surat ini kita tanda tangani. Anjing-anjing keluarga Laksana, siapa yang pertama mati? Anak sombong, biar aku yang hadapi kalian. Haha, kau tua bangka ini tak pantas aku lawan, kau duluan. Menyuruh cewek lawan paman kita, sepertinya kalian kehabisan orang. Nona, turunlah. Tinju tak kenal mata, nanti kau bisa menangis dipukul paman kami. Siapa yang menangis belum tentu. Gadis kurang ajar, biar aku ajari sopan santun. Gampang dikalahkan. Mustahil wanita ini bisa dalam 10 jurus mengalahkan paman. Aku, wanita kecil ini, paling benci seumur hidup buang waktu kalian para sampah. Ayo maju bersama. Sialan sepintar apapun, tetaplah seorang wanita, berani meremehkan kami. Biarkan saudara-saudara memberimu sedikit pelajaran. Kembali masih merasa belum cukup memalukan. Adik kau, beri dia sedikit pelajaran. Baik, Bertemu lagi Budi. jangan banyak bicara. Ayo. Adi sudah belajar jurus 8 ekstrem, tapi dia bisa menahan semua jurus Adi. Serangan 3 langsung meriam ke langit. Jurus 8 ekstrem. Dia ternyata bisa jurus 8 ekstrem. Bagaimana dia bisa jurus 8 ekstrem? Dia benar-benar sudah belajar jurus 8 ekstrim. Aku tidak boleh membiarkan ayah mencurigai hal ini padaku. Pasti Budi, pengkhianat itu yang membocorkan buku jurus 8 ekstrem. Anak durhaka ini. Berani membocorkan buku jurus 8 ekstrem aku, seharusnya membunuhnya sejak awal. Siapa yang ingin membunuhku? Aku tidak tahu, ayah kandungku sendiri begitu membenciku. Budi Santoso dasar pengkhianat, berani-beraninya kau kembali. Kenapa aku tidak berani? Hari ini keluargamu Laksana akan terusir dari kota anggur. Pertunjukan bagus seperti ini, aku harus melihatnya. Bapak Santoso, tak kusangka anak kandungmu sendiri yang memastikan kalian akan terusir dari kota anggur. Kalau begitu, hari ini juga aku akan mewujudkan keinginannya. Bapak Wijaya, nanti jangan tahan-tahan. Tentu saja. Sayang sekali, meridianmu sudah putus. Kalau tidak, dengan bakatmu dulu kau pantas masuk keluarga Sutanto. Tidak bisa ilmu silat keluarga Sutanto yang setengah-setengah itu aku remehkan. Sudah kuberi muka, masih tidak puas. Setelah keluarga Laksana selesai, giliranmu. Kalian kira aku Bapak Santoso? Tidak ada. Mengusir keluargaku dari kota anggur? Konyol soal pencurian jurus silatmu hari ini harus diselesaikan. Selesaikan dulu orang di depanmu, baru bicara. Kepala keluarga Laksana, kau benar-benar pandai mendidik anak sampai-sampai anak kandungmu sendiri menertawakanmu. Belum giliranmu untuk mengejekku, jangan lupa aku belum mulai. Mengalahkanku mimpi. Aku mau lihat gadis kecil ini bertahan sampai kapan. Hari ini aku akan menghabisi keluarga Sutanto.
Gadis kecil ini kelihatan begitu kecil, mampu menggunakan jurus 8 ekstrem sampai level ini. Dalam 10 jurus, kepala keluarga Laksana pasti akan kalah oleh lawan. Tutup mulutmu, Budi Santoso. Kamu ini sampah yang putus urat, berani menilai aku. Setelah kakak menang pertandingan ini, kita lihat bagaimana kami akan menghukummu. Orang tua, hari ini biarkan aku mengajarimu dengan baik bagaimana seharusnya jurus 8 ekstrem digunakan. Sombong sekali. Aku membawa keluarga Laksana pada saat aku berdiri di kota ini, kamu si gadis kecil belum lahir lagi. Keluarga Laksana hanya begitu saja. Bagaimana mungkin? Jurus 8 ekstrem memang kuat dan garang, tetapi wanita ini di atas kegarangan itu menambahkan kelembutan. Keduanya digabungkan, tepatnya mematahkan kelemahan jurus 8 ekstrem yang sulit berubah. Jangan bicara omong kosong. Semua ini karena dirimu, Bapak Santoso. Aku kembali bukan untuk berdebat denganmu. 3 bulan lalu kau memaksaku memutus urat nadi sendiri. Aku menghancurkan ilmu bela diriku sendiri, meskipun itu untuk membayar hutang kelahiran. Tetapi dendam ini tetap ada. Hari ini, kau hanya perlu berlutut minta maaf padaku dan mengundurkan diri dari jabatan kepala keluarga. Dendam antara kita akan hapus. Aku juga bisa menghalau untukmu bencana hari ini, sekaligus membereskan keluarga Sutanto. Benar-benar konyol. Budi Santoso, entah dari mana kau mendapat kepercayaan diri, berani mengucapkan kata-kata yang sangat durhaka. Hari itu, seharusnya kau dihukum mati di keluarga Laksana, daripada sekarang muncul membuat malu. Bapak Santoso, banyak bicara tak berguna. Kau mau berlutut padaku atau padanya? Kau pilih sendiri. Bagus sekali membereskan keluarga Sutanto. Kau seorang lumpuh yang uratnya putus, berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Kau orang keluarga Laksana, sungguh tidak tahu malu. Ingin membuat keluarga Laksana berlutut di hadapan kalian, kecuali aku mati. Keras kepala. Kakak ayah. Sekarang keluarga Laksana Anda, bahkan kepala keluarga pun telah kalah. Jika tidak ada yang menantang lagi, sesuai kesepakatan, seluruh keluarga Laksana harus berlutut di hadapan keluarga Sutanto, lalu pergi dari kota anggur. Dasar kurang ajar. Terserah kau mau marah. Sekarang apakah keluarga Laksana mau berlutut sendiri atau aku paksa kalian, lalu kalian berlutut? Hanya berlutut kepada kami apa gunanya? Biarkan seluruh penduduk kota anggur melihat keluarga Laksana tunduk kepada keluarga Sutanto, baru menarik. Usul ini menarik. Baik, lakukan saja. Kalian benar-benar kelewatan. Kakak, apakah keluarga Laksana kita benar-benar harus berlutut kepada keluarga Sutanto? Sekali berlutut ini, nama keluarga Laksana di dunia persilatan benar-benar akan terpatri di tiang kehinaan. Karena tidak ada cara, maka berlututlah kepadaku. Asalkan kalian berlutut, aku akan membereskan keluarga Sutanto. Haha, sungguh konyol sekali. Sekarang seluruh keluarga Laksana bukan tandingan keluarga Sutanto. Apa yang membuatmu berpikir, kau seorang pecundang bisa mengalahkan keluarga Sutanto? Urusan seperti ini tidak perlu Bapak Santoso khawatirkan. Meskipun aku di panggung pertarungan dipukul mati, itu tidak ada hubungannya dengan Bapak Santoso. Baik, Budi Santoso, aku kabulkan. Asalkan kau bisa mengusir keluarga Sutanto, aku Bapak Santoso akan berlutut padamu. Sudah jadi? Mohon Bapak Santoso menepati janji. Aku akan lihat bagaimana kau bisa mengalahkan keluarga Sutanto. Kakak, bagaimana kau bisa menyetujui permintaan pengkhianat Budi Santoso? Kalau dia benar-benar menang, apa kita benar-benar harus berlutut padanya? Biarkan dia bertarung. Tidak akan menyerah sebelum menabrak tembok. Budi Santoso sekarang hanyalah seorang pecundang total. Bagaimana bisa mengalahkan orang keluarga Sutanto? Terima kasih. Jangan terlalu keras. Jangan sampai orang bilang kau menindas orang cacat. Kukira anak ini Hebat sekali, ternyata satu pukulan langsung jatuh. Mencari mati. Mustahil, jurus 8 ekstrem sangat kuat. Kau terkena satu pukulanku, bagaimana masih bisa berdiri? banyak hal yang tidak kau ketahui. Lempar cangkir mabuk, tendangan berantai, siku dan lutut menyerang, mabuk sejati. Gerakan ini aneh sekali, tampak tanpa aturan, namun ternyata cepat dan akurat. Budi Santoso, meskipun meridiannya pernah putus, masih begitu hebat. Sebenarnya siapa dia?
kau kalah. Dia, mustahil. Sekarang kau boleh berlutut. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya? Budi Santoso, berani sekali kau. Diam. Tianer, jangan terburu-buru. Lihat dulu serunya. Lempar cawan mabuk, tendangan rantai. Pukul siku, lutut, mabuk sungguhan. Ilmu apa ini sebenarnya? Tidak ada ilmu seperti itu sama sekali. Pembuluh darahmu putus semua. Pasti tidak mungkin sekuat ini. Kau curang, benar. Orang biasa tidak akan tahan satu pukulan jurus 8 ekstrem. Kamu Budi Santoso, apa dasarmu? Tidak terluka sedikit pun. Pasti kau yang memberikan ilmu jurus kepada keluarga Xiao. Lalu mengatur jebakan ini. Ingin mempermalukan keluargaku. Oh begitu, Budi Santoso, sungguh kejam hatimu. Kau benar-benar pembawa sial. Dulu ibumu karena melahirkanmu meninggal karena sulit melahirkan. Sampai sekarang keluarga Laksana masih harus karena dirimu terjerumus dalam kesulitan besar. Kalian benar-benar tidak tertolong. Aku ingin menghina keluargamu. Tidak perlu repot-repot. Jurus 8 ekstrem ini kalian anggap sangat berharga. Tahukah kalian, di mataku sama sekali adalah barang yang tidak layak ditampilkan. Jurus 8 ekstrem ini adalah ciptaan pendekar agung. Masa kau lebih hebat dari pendekar agung? Lebih hebat dari pendekar agung? Tidak juga. Tapi aku bisa dengan kakek itu bertukar beberapa jurus. Bapak Santoso, aku tanya, kau mau berlutut atau tidak? Tidak mau. Ayah berlutut pada anak, dikutuk petir. Lagi pula kau yang curang duluan. Apa dasarku berlutut padamu? Kau berlutut atau tidak? Tidak mau. Itu bukan terserah kalian. Kakak, hati-hati. Kamu menderita. Mulai sekarang, ayah tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ayo pulang bersama ayah. Sudah, meski kamu bodoh dan tidak tahu apa-apa, tapi bagaimanapun kau adalah ayahku. Anggap saja aku berutang padamu dari kehidupan lalu. Arif Sutanto, jurus keluarga Laksana, bagaimana kau mendapatkannya? Kau lebih tahu dari siapapun. Katakan yang sebenarnya dengan baik-baik, aku biarkan kau hidup. Budi Santoso, kau terlalu sombong. Hari ini kecuali kau bisa mengalahkanku. Kalau tidak, kau tidak berhak membuatku bicara. 3 bulan lalu, kau bukan tandinganku. Apa kau kira setelah belajar jurus 8 ekstrem, bisa melawanku? Meski gerakanmu aneh sekarang, tapi selama 3 bulan ini, aku belajar keras. Untukmu yang meridianmu pernah putus sekali, sampah, siapa yang menang atau kalah belum tentu. Jadi taruhannya adalah merangkak di bawah selangkangan. Jika aku mengalahkanmu lagi, kau harus seperti 2 bulan lalu, menghinaku seperti itu, merangkak dari bawah selangkanganku. Merangkak ya, merangkak. Arif Sutanto, kau bilang 3 bulan lalu Budi Santoso yang mengalahkanmu? Bukankah saat itu Adi Santoso yang mengalahkanmu? Aku dikalahkan oleh Adi Santoso si bodoh itu? Apa kau sudah gila karena dipukul? Dengan kemampuan Adi Santoso, dia tidak pantas membersihkan sepatuku. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku, Arif Sutanto, jaga mulutmu. Apa aku salah? Hanya kalian keluarga Laksana yang semuanya buta. Tidak mau Budi Santoso yang jenius, malah Adi Santoso. Yang bodoh dianggap berharga. Jangan banyak bicara, ayo serang. Hari ini aku akan membuatmu kalah dan mengaku. Apa yang kuajarkan padamu 3 bulan lalu sepertinya kau tidak belajar sama sekali. Kalau berani, serang. Seperti belut, hanya tahu menghindar. Itu tidak pantas disebut pria. Lihat gaya Arif Sutanto. Tidak seperti dia sengaja mengalah. Kau pikir aku tidak tahu? Budi Santoso tampak aneh, sebenarnya saling terhubung, menyembunyikan bahaya. Dibandingkan Adi Santoso, memang perbedaan langit dan bumi. Aku tidak tahu Budi Santoso punya kekuatan seperti ini. Semua orang tahu kau, Bapak Santoso, pilih kasih. Kau tidak pernah melihat putra sulungmu ini, apalagi tahu kekuatan aslinya. Menjadi ayah seperti ini, sungguh gagal. Kau kalah lagi. Katakan, kitab jurus 8 ekstrem, bagaimana kau mendapatkannya? Keluarga Sutanto menepati janji, kalah ya kalah. Ayo beritahu Bapak Santoso di mana kau mendapatkan jurus ini. Budi, terima kasih atas kitab jurus yang kau berikan. Aku sudah mempelajarinya.
Sekarang ku kembalikan pada pemiliknya. Adi Santoso, Ayah, dengarkan penjelasanku. Aku sama sekali tidak kenal orang keluarga Sutanto. Pasti ini Budi Santoso yang bersekongkol dengan mereka untuk menjebakku. Kau sungguh tidak berperasaan budi. Dulu waktu aku bilang aku mau buku pusaka keluargamu, kau langsung mengambilkannya untukku. Nona Ayu, kau jangan asal bicara di sini. Kapan aku pernah memberikan buku silat itu padamu? dia tidak pernah menyebutkan nama keluarganya. Adi Santoso, bagaimana kau tahu dia bernama Margajin? Bukan Xiao. Adi, benarkah itu kau? Ayah, dengarkan penjelasanku. Ini semua ulah keluarga Sutanto yang menjebakku. Mereka ingin keluarga Laksana bertengkar internal. Ini semua konspirasi keluarga Sutanto. Adi, masakan benar kau? Paman, aku tidak sengaja. Tolong bicarakan baik-baik, aku juga terhasut oleh perempuan jahat itu. Kakak Adi sedang khilaf demi almarhumah ibunya. Ya, ayah, demi ibuku. Ampuni aku tidak akan mengulanginya. Budi Santoso. Ayah, bukan aku. Aku tidak pernah ke ruang rahasia. Adi, apakah masih ada hal lain yang kau perbuat di luar keluarga Laksana? Tidak ada. Hanya satu ini. Adi, ayah. Ada apa? Kakakmu putus urat nadinya karena ulahmu. Dia sangat menderita. Aku tidak boleh mengecewakannya lagi. Kau berutang padanya, harus kau bayar. Jadi, Kakak Adi tidak pantas mati. Meskipun dia berbuat salah, cukup dihukum saja. Dia kan masih anak-anak. dia pantas mati karena perbuatannya. Jangan bergerak. Aku belum mau mati. Adi, jangan gegabah. Sejak kecil, setiap kau berbuat salah, siapa yang membereskan masalahmu? Dengarkan pamanmu. Aku akan membujuk ayahmu untuk memaafkanmu. Omong kosong. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau hanya karena aku adalah calon kepala keluarga lu baru mau mendekatiku. Adi, selama ini aku baik padamu. Aku tidak menyangka kau berpikir begitu tentangku. Adi Santoso, kau benar-benar mengecewakanku. Terserah kau kecewa. Bagaimanapun, dari kecil. Meski aku berusaha keras. Kau hanya memarahiku. Aku tidak mau akhirnya seperti Budi dulu di tanganmu menjadi setengah mati. Adi Santoso, karena ayahmu sekarang ingin membunuhmu, manfaatkan kesempatan ini, datanglah ke keluargaku. Hanya saja, kau harus panggil aku ayah angkat. Kurang ajar, berani kau. Apa yang tidak berani aku lakukan? Aku belum mau mati. Aku masih ingin menjadi murid pendekar agung. Aku ingin menjadi yang terkuat. Adi, kau tidak bermoral, tidak punya hati. Pendekar agung tidak butuh murid tidak berguna sepertimu. Budi, kau tahu apa? Semua ini karena dirimu. Kalau dulu kau mati di luar, semua ini tidak akan terjadi. Adi, dia itu kakakmu. Kenapa kau bisa menjadi seperti sekarang? Tanya saja pada kepala keluarga Santoso dirimu sendiri. Kau merasa semua yang kau lakukan benar? Kapan kau pernah mendengar suara orang lain? Kepala keluarga Wijaya, kau benar? Aku akui kau sebagai ayah angkat. Kau lindungi nyawaku hari ini. Tentu. Baik. Ayah angkat yang terhormat. Maafkan aku, Adi Santoso. Sekarang belum bisa bersujud. Nanti akan aku minta maaf. Baik, Adi begitu dewasa. Ayah sangat senang. Anak durhaka, kau anak durhaka. Ada satu permintaan. Ku harap ayah angkat mengabulkannya. Katakan saja. Aku ingin dia mati. Semua karena dia. Aku jadi begini. Ayah angkat setuju. Apa? Mau pergi begitu saja? Budi Santoso, kau mau apa? Lepaskan aku. Ayah angkatku tidak akan melepaskanmu. Oh, begitu? Kalau begitu, aku kembalikan kau padanya. Ayah angkat. Keluarga Wijaya tidak butuh sampah sepertimu. Jadi, sekarang kau mau berlutut? Budi, kejadian 3 bulan lalu. Akulah yang salah menyalahkanmu. Kau akhirnya mengaku salah. Aku salah. Lebih keras, aku tidak dengar. Aku Bapak Santoso, maafkan Budi Santoso.
Ini sudah terlalu keterlaluan, Budi Santoso. Berani-beraninya kau menyuruh kepala keluarga meminta maaf padamu. Taruhan dimenangkan oleh Budi Santoso. Buku rahasia dicuri oleh Adi Santoso. Salah ya salah aku. Bapak Santoso mengakuinya. Dulu kau menjemputku kembali ke keluarga Laksana berjanji tidak akan membuatku menderita lagi hasilnya. Setiap orang di rumah bisa seenaknya menyuruhku. Tapi kepada Adi Santoso, mereka membungkuk hormat. Jika bukan karena kelalaianmu, kepala keluarga Santoso. Bagaimana mungkin situasi ini terjadi? Hari ini kau sudah mengaku salah. Aku akan menepati janji, menyelesaikan masalah keluarga Wijaya untukmu. Mulai sekarang aku tidak lagi berhutang pada keluarga Laksana. Ayah Adi lain kali akan minta petunjuk lagi. Ayah, aku juga punya gerakan yang ingin kutanyakan. Lain kali, ayah akan membimbing Adi sudah lelah seharian. Kepala keluarga Wijaya, jika ingin bertindak cepatlah. Hari ini keluarga Laksana pasti kuelamatkan. Budi, meski kau punya sedikit ilmu silat, tapi hanya itu saja. Keluarga Laksana tidak akan bisa kau selamatkan. Bapak Wijaya, 2 orang sebelumnya dari keluarga Wijaya sudah kukalahkan. Sekarang kau turun, jangan sampai kau kehilangan martabat di usia senja. Urusan ini tidak perlu kau. Anak muda ini khawatirkan. Kepala keluarga Wijaya kami berlatih ilmu pernapasan perisai diri. Tidak hanya kekuatan luar biasa, tubuhnya juga keras bagaikan batu. Anak muda dari keluarga Laksana ini hari ini pasti mati. Ilmu pernapasan perisai diri yang hebat. Dalam hal kekuatan, aku tidak bisa mengalahkannya. Budi, urat nadimu pernah putus sekali. Bertarung tenaga, kau pasti tidak bisa mengalahkanku. Hanya melakukan usaha sia-sia. Tubuh manusia total 108 titik vital. Dari 108 titik itu, ada 36 titik mematikan. Kau pernah putus urat nadi, kekuatanmu pasti tidak bisa mengalahkan praktisi bela diri biasa. Tapi jika terus-menerus memukul 36 titik mematikan lawan, bahkan dalam situasi putus asa pun bisa ada harapan. Dasar bocah nakal belajarnya cepat sekali. Danzong, Jiwe, Senke. Hari sudah larut. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main lagi denganmu. Anak muda dari keluarga Laksana, terimalah kematianmu. Tidak baik. Beracun. Beracun. Sungguh keji dan tak tahu malu. Bapak Wijaya, berani-beraninya kau melanggar kehormatan persaudaraan, menggunakan racun dalam pertandingan, benar-benar tak tahu malu. Tak tahu malu, biar saja. Yang penting berguna. Ini adalah keluarga Sutanto kami, yang sengaja disiapkan untuk keluarga Laksana racun penghancur jantung. Setelah kau bergerak, kau akan merasakan sakit yang tak tertahankan. Racun ini sangat kuat. Sial, aku lupa membawa arak. Jangan berusaha keras lagi, terkena racun penghancur jantung kau bahkan tidak bisa berdiri. Budi Santoso sekarang sudah keracunan, kau pasti mati. Hentikan omong kosong. Hari ini keluarga Laksana harus pergi dari kota anggur. Hari ini aku, Bapak Santoso, bahkan jika aku mati di sini tidak akan membiarkanmu menyentuh putraku. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Kalau begitu akan kukabulkan. Muridku, tangkap ini. Aku hanya pernah mendengar tentang makan hidangan terakhir, tapi aku belum pernah mendengar tentang minum arak sebelum mati. Tidak mungkin dia terkena racun penghancur jantung. Bagaimana mungkin dia masih bisa berdiri? Dia menggunakan arak untuk mematikan rasa sakitnya sendiri. Sia-sia, meskipun dia bisa menahan rasa sakit, dia tidak mungkin memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Ada yang tidak beres. Setelah Budi Santoso minum arak ini, langkahnya malah semakin mantap. Angin kencang bertiup, awan berterbangan. Kekuasaan meliputi seluruh negeri, kembali ke kampung halaman. Apakah hanya ini kemampuan Bapak Wijaya?
Bapak Wijaya, kau kalah? Budi Santoso, kulihat sampai kapan kau bisa bertahan. Metode kotor yang sama, berani menggunakannya lagi. Apa kau pikir aku sudah mati? Siapa kakek ini? Kumis tipis di dagu, memakai jubah rami, menggantung botol arak di pinggang, di tangan kiri, ada tanda lahir merah besar. Kak, kau adalah pendekar agung. Anak keluarga Laksana itu akhlaknya jelek, tapi matanya lumayan. Lumayan. Aku tak pernah ganti marga dan tak pernah ganti nama. Akulah Bapak Agung. Keluarga Sutanto dan Laksana sedang bertanding di sini. Entah apa alasannya, sampai mengganggu pendekar agung. Mohon petunjuk dari Anda. Bertanding? Masa kalian pakai cara kotor begini untuk bertanding? Kalau aku muncul lebih lambat sedikit, muridku akan mati karenamu. Mohon pendekar agung menjelaskan. Siapa murid Anda? Bapak Santoso, apa kau bahkan tidak kenal anakmu sendiri? Apa? Budi Santoso adalah murid pendekar agung. Tidak mungkin Meridian Budi Santoso pernah putus masakan jadi murid pendekar agung. Keluarga Laksana harus memilih satu orang untuk jadi murid pendekar agung, seharusnya akulah orangnya. Lupakan dulu fitnahmu terhadap muridku. Kau begitu bodoh secara bakat. Bahkan tidak layak jadi penjaga pintuku. Masih berani bercita-cita jadi muridku? Mimpilah, dan kau juga. Kau pikir dulu keluargamu mengapa dalam waktu sesingkat ini bisa berdiri di kota anggur ini? Bukankah karena aku demi Budi Santoso aku diam-diam membantumu? Kau benar-benar merasa diri sendiri istimewa. Ternyata begitu. Memangnya kau kira bagaimana waktu Budi Santoso pulang bersamamu dulu? Aku sudah tidak tega. Tapi keluargamu tidak menghargainya, bahkan menyia-nyiakan anak ini sampai begini. Kalau begitu aku akan mencabut keberuntungan keluarga Laksana. Pendekar agung, ampun, mohon belas kasihan. Dunia persilatan tidak bisa menerima keluarga Sutanto, keluarga yang terbiasa pakai cara kotor. Setelah hari ini tidak akan ada lagi keluarga Sutanto di persilatan. Sekarang, Keluarga Laksana benar-benar membuat masalah besar. menyakiti hati pendekar agung. Keluarga Sutanto kali ini benar-benar selesai. Hanya ramuan penawar hunyuan yang bisa menetralkan racun. Tunggu aku di sini, aku pergi sebentar. Segera kembali. Baik. Ingat, apapun yang terjadi, jangan bergerak sembarangan apalagi menggunakan ilmu bela diri. Begitu racun mencapai jantung, bahkan dewa sekalipun datang tak akan bisa menyelamatkanmu. Kalian siapa sebenarnya? Kami berdua tentu akan menyayangi Nona Dewi yang baik sekali. Dasar mesum! Nona Dewi, jangan melawan meskipun sudah diracun. Masih bisa lari sejauh ini. Lihat pipimu yang merah. Membuat kami berdua kasihan sekali. Siapa yang mengirim kalian? Tidak ada orang lain. Kami berdua sudah lama mendengar kecantikan Nona Dewi datang sendiri hanya ingin mengecap keharumanmu. Dasar penggoda wanita. Kau tidak pantas. Aduh, celaka. Jangan main tangan. Ada orang di sana. Itu cuma pengemis sekarat. Apa yang kau takutkan? Sialan, kau bikin aku kaget. Hei, kau siapa? Sedang apa di sini? Aku untuk sementara tidak bisa menggunakan ilmu bela diri. Sebaiknya jangan membuat masalah. Aku hanya pengemis cacat. Ini karena di luar hujan dan angin besar. Aku berteduh di sini. Sialan, pengemis bau. Kau bertemu kami. Nasibmu sial. Kau melihat hal yang seharusnya tidak kau lihat. Dewi, di mana kau? Sudah ketemu Dewi? Lalu bagaimana? Dewi sudah hilang selama 4 jam. Jika dia terjadi apa-apa, guru pasti akan menguliti kita semuanya. Dewi memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Pasti dia baik-baik saja. Dewi.
Dewi terkena racun Hehuan. 2 orang yang kau atur sudah sesuai rencana? Mengejarnya ke kuil rusak di depan. Tinggal menunggu kakak Bayu muncul untuk menyelamatkannya. Nanti pada saat itu Dewi pasti akan menyerahkan dirinya padamu. Kerja bagus. Setelah urusan ini berhasil, pasti akan kuberi hadiah besar. Berhenti. Nona Dewi, sungguh berani. Berani memegang bilah pisau. Dia tidak bersalah, lepaskan dia. Jangan sembarangan. Mereka akan segera tiba. Karena Nona Dewi begitu rela berkorban, masa aku tega mengecewakan wanita cantik sepertimu? Jangan mendekat. Kami berdua sungguh beruntung dapat wanita cantik. Jangan sentuh aku, pergi. Tak kira Nona Dewi tidak hanya cantik, tapi juga harum. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Hei, bocah nakal, kamu bisa kungfu. Kamu sebenarnya siapa? Sudah kubilang, aku hanya pengemis. Siapapun kamu, aku sarankan kau jangan ikut campur. Sayang sekali, hobi terbesarku dalam hidup ini adalah ikut campur. Harus segera menyingkirkan 2 orang ini. Kau pergilah, kau bukan tandingan mereka. Masalah ini terjadi karenaku. Aku tidak ingin kau kehilangan nyawa sia-sia. Jika aku pergi, kau pasti mati. Kenapa menjelang ajal masih ingin minum arak perpisahan? Kalau begitu kita harus mengabulkannya. Obat penawarnya. Aku mengaku kalah, Chen Bao. Berikan obat penawar itu padanya. Hei, bocah, hari ini kami berdua kalah di tanganmu. Kami memang kalah kemampuan. Sampai jumpa lain kali. Bagaimana perasaanmu? Nona Dewi, bisakah kau mendengar ucapanku dengan jelas? Kau... Jangan bicara. Dewi, jangan takut. Kakak Bayu datang menyelamatkanmu. Aku sudah mengeluarkan uang sebanyak itu. Kamu malah beneran melakukannya? Dasar mesum, berani-beraninya kau melecehkan adik perempuanku. Dewi, jangan takut. Katakan pada Mas, apakah ini pengemis kotor yang melecehkanmu? Pengemis kotor, kau berani macam-macam dengan adik perempuanku. Kau salah paham. Kau pantas mati, Dewi. Kakak akan membunuhnya untukmu sekarang. Mas, jangan dia yang menyelamatkanku. Dia menyelamatkanmu? 2 orang bodoh itu jangan-jangan tidak bisa mengalahkan Dewi Lestari, lalu kabur, sialan. Dewi! Kau! Kamu tidak apa-apa? Mas, dia bukan orang yang kusuruh. Mas, kau salah paham. Dia sebenarnya orang yang menyelamatkanku. Dia pengemis kotor. Mas, dia adalah penyelamatku. Tolong jangan bicara seperti itu tentang dia. Ternyata kamulah yang menggagalkan rencanaku. Dewi, jangan marah. Aku terlalu khawatir jadi bertindak gegabah. Adik, kamu terluka? Cepat, aku akan membawamu pulang sekarang. Mas, dia terluka parah. Bawa dia juga pulang. Dia hanya seorang peng. Maksudku, keluarga Susanto selama ini hanya menerima murid yang belajar bela diri. Dia tampak lemah dan tak berdaya. Lebih baik beri dia sedikit uang. Biarkan dia makan dan minum dengan baik. Mas, dia hampir mati. Apa gunanya uang? Bawa dia juga pulang. Hei kau sudah mengambil keuntungan dari adik perempuanku. Akan kuhajar kau. Nona Dewi sudah meminum penawarnya tepat waktu. Sekarang dia sudah aman. Cukup istirahat saja.
Terima kasih, Dr. Zhang. Ayah, aku tidak berguna. Membuat ayah khawatir. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Untung Mas Bayu datang tepat waktu. Kalau tidak, pasti terjadi sesuatu. Ayah, tadi malam orang yang bersamaku pulang ke sini. Di mana dia? Bagaimana keadaannya? Dewi, kepala keluarga, masih di sini. Ayah, jika bukan karena dia, mungkin aku tidak akan bisa kembali bertemu ayah. Karena dia telah menyelamatkanmu, dia berjasa bagi seluruh keluarga Susanto. Kamu istirahat yang baik. Aku akan pergi mengecek keadaannya untukmu. Baik? Terima kasih, ayah. Penyelamat yang dikatakan Dewi, itu bagaimana? Bukankah kamu bilang itu hanya pengemis? Kepala keluarga, Anda tidak tahu Dewi saat itu sudah tidak sadar. Dia mengira ada pengemis yang menyelamatkannya. Karena pengemis itu meridiannya putus semua. Tidak mungkin dia yang menyelamatkan adik seperguruan. Sudahlah. Setelah lukanya sembuh, suruh dia kembali ke asalnya. Baik. Bukankah seharusnya aku di kuil tua? Akhirnya kamu sadar, aku bawakan makanan. Kamu akhirnya sadar. Kenapa kamu? Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Siapa kamu? Dapat ini di mana? Namaku Dewi Lestari. Ini rumahku. 3 hari lalu di kuil tua. Kamu menyelamatkanku. Jadi aku menyuruh orang membawamu pulang. Kamu tidak ingat? 3 hari lalu. Kuil tua? Aku. Ini obat ini harus kamu jaga baik-baik. Bisa menekan sementara racun penggerogot hati di tubuhmu. Terima kasih. Karena kamu sudah menyelamatkanku, aku pasti akan berusaha menjaga nyawamu malam itu. Nona kepala keluarga mencari Nona ke ruang belajar. Aku segera datang. Sangat keterlaluan, kenapa aku harus menikah dengan Rio Gunawan? Ibu Rio Gunawan, Rina Gunawan, adalah peringkat 1 daftar pendekar terkuat saat ini. Muridnya banyak berkuasa dan berpengaruh. Rina Gunawan sangat memanjakan anaknya Rio Gunawan, membunuh dan membakar bisa dimaafkan. Apalagi soal pernikahan ayah. Apa ayah tega melepasku? Adik Yuan, kamu harus lebih banyak berlatih. Terima kasih atas ajarannya, kakak. Teknik kakinya memang kuat tapi kurang lentur, tapi itu masih level yang tak bisa kucapai sekarang. Oh, kukira siapa, ternyata pengemis bau yang dibawa oleh Dewi. Orang ini aura kebenciannya kuat. Siapa kamu? Aku murid langsung kepala keluarga Lestari dan calon suami Dewi Lestari di masa depan Mas Bayu. Selamat. Meskipun aku tidak tahu tipu daya apa yang kau lakukan. Sampai Dewi mengira kau menyelamatkannya. Tapi selama aku ada, jangan bermimpi katak ingin memakan angsa. Kau benar, hari itu Nona Dewi yang mengusir bajingan itu. Aku hanya kebetulan ada di sana. Kau tahu diri. Dokter sudah memeriksa urat nadimu putus semua. Tidak mungkin kau bisa melawan 2 bajingan itu. Tapi adik perempuan mengira kaulah penyelamatnya. Aku harus membuktikan padanya kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Tolong beri muka dan bertanding denganku. Aku sedang cedera, tidak boleh bertarung. Kakak, kenapa kau mempersulit pengemis tak berguna ini? Mana mungkin dia lawanmu? Jangan begitu, karena Dewi membawanya pulang. Pasti ada kelebihannya. Kita coba bertanding ringan, tidak akan melukai kakak senior ini berniat jahat. Anak ini pasti mati, siapa suruh dia melawan kakak? Mustahil dia berhasil menahan jurus andalan kakak. Ilmu apa itu? Aku belum pernah lihat gerakan aneh seperti ini. Tes sudah selesai. Aku boleh pergi kan? Tidak mungkin. Mana mungkin? Dia sudah jadi orang tak berguna. Bagaimana bisa punya kemampuan yang misterius dan licik?
Apa yang baru saja terjadi? Mas Bayu mana mungkin kalah sama bocah ini? Mas Bayu adalah pendekar paling berbakat di keluarga Susanto. Tak kira pengemis yang dipungut Dewi, ternyata punya kemampuan juga, gerakannya cepat. Mungkin kalau kepala keluarga datang, juga seimbang. Apa yang kau bicarakan? Mas Bayu mana mungkin kalah? Kakak hanya ceroboh saja. Kalah, tetap kalah. Vania, aku tahu kau dekat dengan Mas Bayu, tapi tidak perlu setiap hari membelanya di belakang. Seorang pendekar harus bisa menang, tentu juga harus bisa kalah. Kau begitu membela orang luar, besok aku akan lapor guru. Keluarkan kau dari keluarga Susanto. Hei bocah, ayo lagi. Tuan muda, aku sudah mencari tahu. Putri tunggal Bapak Lestari, Dewi Lestari. Sejak kecil berlatih ilmu yin. Kecantikannya paling terkenal di Sekte Utara. Jika Tuan bisa bersatu dengannya, pasti kekuatannya akan meningkat drastis. Cantiknya cocok seleraku. Bagaimana pihak keluarga Susanto? Tuan muda, kalau begitu aku bawa mahar sekarang. Pergilah, cepat. Aku sudah tidak sabar mau bertemu Dewi Lestari. Baik. Maksudmu apa, brengsek? Menghindar terus, meremehkanku. Kau terlalu melebih-lebihkan. Ada apa? Pasti dia tadi untuk menang pakai cara kotor. Sekarang kena batunya kan? Iya, tadi pas aku bertarung sama dia sudah merasa ada yang aneh. Makanya aku bilang, Mas Bayu mana mungkin kalah sama pengemis kotor yang tidak jelas asalnya, ternyata cuma pamer. Tidak mungkin, gerakannya seharusnya dia punya kemampuan nyata. Pengemis kotor hampir membuatku malu besar. Awas, aku akan menghabisimu. Ambil sendiri dong, kembalikan padaku. Sepertinya kamu benar-benar butuh obat ini ya. Begini kau merangkak di antara kakiku, aku akan mengembalikannya. Tidak mungkin. Wah, ternyata masih punya harga diri pengemis yang nekat. Kalau begitu, jangan salahkan aku ya. Menyesal pun tidak ada gunanya. Obatnya tidak bisa kukembalikan kalau mau selamat. Jilat tanah seperti anjing, aku sudah biasa jadi manusia jadi anjing. Kamu lebih berpengalaman, sekarat pun masih keras kepala. Guru, sepertinya aku tidak bisa menunggumu. Yoi! 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 Kamu tidak apa-apa. Dewi, bagaimana kabarmu? Apa kamu berdarah? Tidak usah kau urus. Saudari Mas Bayu hanya peduli padamu. Bagaimana kau bisa demi pengemis ini mengecewakan niat baik kakak? Dewi? Kau tidak tahu. Pengemis busuk ini menipumu. Dia hanya bisa beberapa jurus bela diri yang payah. Pasti bukan dia yang menyelamatkanmu. Entah dia atau bukan, itu bukan urusanmu. Tapi... dengar semuanya. Orang ini bukan pengemis, dia penyelamatku. Jangan kalian ganggu dia lagi. Mulai sekarang, jika aku melihat ada yang menyusahkan dia akan dihukum karena merugikan sesama murid. Dewi, kau tega demi orang luar. Sampai begini, apa kau lupa pertunangan kita? Di mana tempatku di hatimu? Itu hanya lelucon ayah kita di meja minum. Aku tidak pernah punya perasaan cinta padamu. Kakak, jangan melampaui batas. Aku tidak percaya. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Selain guru, akulah yang menemanimu paling lama. Mustahil kau tidak pernah menyukaiku. Perkataanku semuanya benar. Jika itu menyakitimu, maka aku minta maaf. Apa karena dia? Apa kau suka padanya? Apa kau gila? Pasti begitu. Sejak dia datang ke keluarga Susanto, kau terus mengelilinginya. Dewi Lestari, bagaimana kau bisa bertanggung jawab padaku? Jika kau ingin berpikir begitu, ya aku memang suka padanya. Apa yang bisa kau lakukan? Mau lapor ke ayah lagi? Silakan, kau... Dewi, jangan keras kepala. Ayah dia menyelamatkanku, apa salahku melindunginya? Dewi, aku sudah menyelidikinya. Pembunuh hari itu adalah pemerkosa terkenal. Bukan orang ini yang bisa dihadapi. Kamu saat itu terkena obat kesadaranmu kabur. Mungkin karena itu kamu salah paham dia yang menyelamatkanmu. Sepertinya keluarga Susanto ini tidak bisa kutinggali lagi. Tapi aku melihatnya sendiri. Keluarga Susanto kita meskipun memiliki latar belakang yang kuat, tapi tidak bisa mentolerir mengakui jasa orang lain sampah yang menipu makan dan minum. Hei orang, panggil orang, pengemis ini buang keluar. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Mas Bayu, cepat tarik Dewi pergi. Dewi, dengarkan ya.
Lepaskan aku. Ayah, aku tidak berbohong, Ayah. Kenapa kau tidak percaya padaku? Seorang pengemis yang otot dan uratnya putus berani-beraninya mengincar putriku. Sungguh tidak tahu diri sekarang selagi aku masih sabar. Segera keluar dari keluarga Susanto. Saya tidak punya niat buruk terhadap Nona Dewi. Tapi membuat Bapak Lestari dan Nona Dewi bertengkar itu adalah kesalahan saya. Saya akan pergi sekarang. Kau tahu diri bahwa dia pergi. Ayah. Diam. Jika kamu bicara lagi untuknya, kau juga keluar. Kenapa masih bengong? Cepat bawa dia dan buang keluar. Lepaskan dia, berhenti. Nona Dewi, sudah mengganggu beberapa hari. Mohon maaf. Maafkan aku. Dewi, Mas Bayu, kalian berdua ke aula. Aku punya urusan penting untuk dibicarakan. Ayo, pergi. Bapak Lestari, ini semuanya barang langka yang sangat berharga. Dari mana datangnya? Ayah, ada apa ini? Ini dari keluarga Gunawan, mas kawin yang dipaksakan. Mereka meminta kita dalam 2 hari menikahkan Dewi ke sana. Apa? Benar-benar tidak tahu malu. Mereka ini perampok, kan? Ayah, apa yang harus kita lakukan? Bapak Rio Gunawan sangat kejam. Dia sudah membunuh beberapa istrinya. Dewi tidak boleh menikah dengannya. Masa aku tidak tahu? Tapi Ibu Rio Gunawan adalah pendekar peringkat 1 daftar pendekar terkuat. Keluarga Gunawan punya banyak murid. Keluarga Susanto kita sama sekali tidak bisa melawan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Dewi, kamu adalah satu-satunya putriku. Tentu aku tidak ingin kau masuk ke lubang api. Bapak, kau punya cara. Sekarang ini satu-satunya cara melindungi Dewi adalah sayembara tinju untuk perkawinan. Sebelum Rio Gunawan menjemput pengantin, nikahkan Dewi dengan orang lain. Budi Santoso, kenapa tubuhmu begitu panas? Nona Dewi, pergilah sekarang. Sekarang ini, satu-satunya cara melindungi Dewi adalah sayembara tinju untuk perkawinan. Budi Santoso, hari itu kau menjaga kehormatanku, menyelamatkan nyawaku. Daripada begitu, lebih baik hari ini aku berikan saja padamu. Anggap saja balas budi. Racunku sudah sembuh. Kau berkorban begitu banyak untukku. Kalau kayak mana aku bisa membalasnya? Kau pergi kemana? Di dalam ini ada uang. Cukup untuk hidupmu. Mengapa kau begini? Tadi malam, Kami ini anak-anak persilatan, tidak perlu formal. Tadi malam itu balas budi atas pertolonganmu. Kita sudah saling membalas. hanya karena hutang budi. Kalau tidak, untuk apa lagi? Jangan dipikirkan lagi. Ambil uangnya dan cepat pergi. Jangan bertemu lagi. Budi Santoso, bagaimanapun juga, aku senang bertemu denganmu. Selamat datang semuanya di acara Keluarga Lestari Sayembara Tinju untuk Perkawinan. Dengan format pertandingan bertahan untuk mengadu kemampuan bela diri, yang menang hari ini akan menikahi putri saya Dewi Lestari. Sekarang saya nyatakan sayembara tinju untuk perkawinan resmi dimulai. Para pemuda berbakat, jika berminat pada putriku, silakan naik ke panggung bertanding dan berlatih. Pantas disebut si cantik nomor 1 setelah melihat hari ini. Ternyata benar-benar terkenal. Sayangku dengar sayembara ini hanya formalitas nona besar keluarga Lestari. Kemungkinan besar akan dinikahkan dengan Rio Gunawan. Apa? Rio Gunawan sudah memukul mati beberapa istri. Nona Dewi. Sungguh malang. Ronde pertama. Siapa yang maju duluan? Aku maju. Apa yang kau lakukan? Turun kau. Bapak Lestari, aku sudah lama kenal dengan Dewi. Aku sudah lama mengaguminya. Sayembara hari ini adalah kesempatan yang sudah lama ku nantikan. Baik, pantaslah menjadi murid Bapak Lestari, kau yang jaga panggung.
Jika bisa bertahan sampai akhir, aku akan nikahkan Dewi denganmu. Mas Bayu tidak akan mengecewakan. Siapa yang mau menikahi adik perempuanku? Harus lewat aku dulu. Ye Qingbo dari gerbang menjinakkan harimau mohon petunjuk. Bagus. Mas Bayu sungguh tulus padamu. Jika kau bisa menikah dengannya, aku akan paling tenang. Maaf. Kalian ini buru-buru mau kemana? Bapak Lestari di timur kota mengadakan sayembara tinju untuk perkawinan keluarga Lestari. Iya, kamu nggak tahu, Dewi Lestari, putri tertua keluarga Lestari, entah kenapa tiba-tiba diincar oleh putra sulung keluarga Gunawan, harus dinikahi. Bapak Lestari terpaksa Mengadakan sayembara tinju untuk perkawinan ini, setara derajatnya. Bukankah itu hal baik? Baik apanya? Siapa yang tidak tahu, putra sulung keluarga Gunawan itu senang menyiksa dan membunuh wanita. Sudah 4 wanita tewas di tangannya. Ini pernikahan yang mematikan. Kenapa tidak langsung menolak? Keluarga Gunawan sangat kuat. Di wilayah kita ini, siapa yang berani? Sudah, tidak usah dibahas. Nanti ketinggalan nonton keramaian. Siapa lagi yang mau maju? Bagus. Benar-benar pahlawan muda berprestasi. Keluarga Lestari ini ternyata memiliki seorang ahli puncak. Sekarang Nona Lestari selamat. Murid langsung Bapak Lestari, pasti hebat. Siapa lagi? Dalam setengah dupa, tidak ada lagi yang naik ke panggung. Mas Bayu adalah menantu laki-laki saya, Bapak Lestari. Menantu yang sempurna. Mas Bayu memiliki ilmu bela diri tinggi. Kami tidak layak untuk tampil. Terima kasih. Adik, kau takdirnya menjadi istriku. Ayah mertua, kenapa tidak melalui persetujuan saya, menantu, untuk istri saya mengadakan sayembara tinju untuk perkawinan? Siapa mertuamu? Aku mengadakan sayembara tinju untuk perkawinan adalah untuk mengikuti keluarga Susanto aturan menikahkan putri. Sebaliknya, kamu merebut dengan paksa, tanpa sopan santun. Aku tidak tahu sama sekali kalau keluarga Susanto punya aturan yang unik. Setelah aku mewarisi keluarga Susanto, hal pertama yang kulakukan adalah menghapus semua aturan usang ini. Kau, Ayah, tenanglah. Rio Gunawan, aku tidak akan menikahkan Dewi denganmu. Sepertinya kau tidak punya pilihan. Omong besar. Hari ini aku di sini. Kau tidak akan bisa menikahi Dewi. Jangan sombong, nanti lidahmu tergigit. Hari ini aku beritahu kamu, aku pasti menikahi Dewi Lestari. Aturan ya, kalau begitu aku ikuti adat setempat. Ikut meramaikan. Rio Gunawan, kau memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang, dibenci oleh semua orang. Tidak layak ikut sayembara tinju untuk perkawinan. Bapak mertua, karena Bapak mengadakan pertandingan ini, harus mengizinkan semua petarung ikut. Jika tidak, saya bisa mengerti bahwa aturan keluarga Susanto hanya ditujukan kepada saya seorang, baiklah. Jika hari ini saya kalah, saya akan menjauh dari keluarga Susanto. Sungguh? Banyak orang di sini, mana berani saya berbohong. Kalau begitu saya tunggu saja. Tunggu saja. Ini adalah tendangan guntur berputar khas keluarga Susanto. Pantas saja murid langsung dari kepala keluarga Lestari. Murid langsung. Sepertinya keluarga Susanto punya harapan. Kakak Bayu dari keluarga Susanto? Biasa saja.
Siapa lagi? Sepertinya keluarga Susanto benar-benar jatuh. Aku bahkan belum mengeluarkan jurus pamungkas, sudah bisa membuat kalian kalah telak. Siapa bilang keluarga Susanto tidak punya orang? Rio Gunawan, aku tidak akan membiarkan guruku dihina. Kata-katamu tidak ada gunanya, hanya pemenang yang berhak bicara. Evan Chandra. Maaf. Dewi kakak, sudah berusaha maksimal. Hari ini Dewi Lestari pasti menjadi milikku. Ada yang tidak terima, naiklah dan bertanding denganku. Aku, Bapak Lestari menambahkan posisi kepala keluarga sebagai taruhan. Siapa di antara kalian yang bisa memenangkan pertandingan ini, tidak hanya akan menikahi putriku, tetapi juga menjadi kepala keluarga Susanto yang baru. Dewi tumbuh bersama kalian. Kalian diam saja melihat dia masuk ke dalam mulut harimau? Apa kau tidak lihat tadi Mas Bayu dihabisi seperti apa? Masih berani naik dan mati konyol. Jika kita tidak naik, Nona besar benar-benar akan dinikahkan dengan Rio Gunawan. Sudahlah, aku tidak akan menghentikanmu. Kalau nanti tangan dan kakimu patah, jangan menyesal. Tak kusangka para pemuda keluarga Susantoku semuanya adalah pengecut yang takut-takut. Bapak Lestari, jika tidak ada yang naik lagi, aku menantumu. Hari ini pasti jadi. Karena tidak ada penantang, maka aku nyatakan pemenang hari ini adalah... Tunggu. Aku akan menjajal keahlianmu. Kalian keluarga Susanto semua tidak punya aturan. Mempelai wanita kok naik panggung sendiri? Pertama, saya orang keluarga Susanto. Kedua, ini sayembara perkawinanku. Dewi sejak kecil mengagumi pahlawan. Jika ada yang ingin menikahiku harus kalahkan aku dulu. Anak ingusan apa katamu? Begitu saja? Pantas saja wanita yang aku incar berani. Bagus, aku akan penuhi keinginanmu. Tapi kalau kesakitan jangan menangis ya. Pantas saja putri kepala keluarga jurusan pedang Jinghong ini sungguh luar biasa. Sekarang menyerahlah, aku bisa lebih ringan. Jangan pernah mimpi. Lepaskan aku. Sial kurang ajar tidak tahu diri. Kenapa jadi marah karena dipermalukan? Cari mati. Kurang ajar, sungguh kira aku keluarga Susanto tidak ada orang. Guruku bilang memang benar keluarga Susanto itu sekumpulan pemalas sama sekali tidak bertahan. Kepala keluarga Lestari ternyata juga tidak bisa kalahkan. Tampaknya kemampuan Rio Gunawan jangan diremehkan. Dia itu putra Rina Gunawan pasti mewarisi banyak ilmu rahasia. Untuk menang mungkin hanya pendekar agung yang datang sendiri. Lepaskan ayahku. Kulihat hari ini kamu keras kepala atau nyawamu keras. Bahkan jika mati, aku, Dewi Lestari, tetap tidak akan menikahimu. Begitu? Kalau begitu, matilah kau. Ilmu yang aneh sekali. Kau, siapa kau? Budi Santoso.
seorang murid keluarga Susanto. Kenapa dia datang? Apa yang kau, si sampah, lakukan di sini? Cepat pergi! Kau sudah memberikan segalanya untuk melindungiku. Aku pun akan bertaruh nyawa untukmu. Kenapa kau begitu bodoh? Keluarga Susanto benar-benar beragam jenisnya. Selain pecundang, ada juga pengemis apa? Kau juga ingin menikahinya? Akhirnya dia menjadi istriku. Itu tergantung apakah kau punya kemampuan itu. Bertarung saja kau akan tahu. Tapi aku agak lelah, kau belum layak bertarung denganku, ganti orang lain. Selesaikan dengan cepat. Baik, Tuan Muda. Ilmu aneh apa ini? Kudengar pendekar agung menemukan sebuah jurus tinju yang lemah lembut. Menurutku mirip dengan milik bocah ini. Barang tak berguna. Apa ada orang hebat lainnya? Silakan keluar semuanya. Jangan kira kamu mengandalkan dua jurus itu, ilmu bela diri setengah-setengah bisa lolos begitu saja. Bapak Surya, mohon tampillah. Anak Gunawan demi ibumu, aku akan membantumu sekali lagi. Terima kasih, Bapak Surya. Nah, jurus tinjumu belajar di mana? Menurutku masih ada sedikit kemampuan, serahkan buku jurusnya kau kuampuni. Pedang matahari bulan, apakah dia yang ada di daftar peringkat ketiga, Bapak Surya? Sungguh tidak tahu malu dia ngajak ahli top seperti ini untuk melindunginya. Kita pasti kalah. Bapak Surya ini mempelajari berbagai ilmu tak terkalahkan. Budi Santoso lebih baik menyerah sekarang. Mau belajar? Ayo kuajari. Sudah diberi jalan baik, malah memilih jalan keras. Kamu belajar dari siapa sebenarnya? Tebak. Generasi muda luar biasa, kau menang. Terima kasih. Bapak Surya, tunggu aku. Begitu terburu-buru. Mau kemana? Ibuku adalah peringkat 1. Daftar pendekar terkuat bermusuhan denganku tidak ada untungnya bagimu. Cukup kalau rugi buatmu. Minta maaf. Kau pikir kau bisa melindunginya? Keluarga Susanto kapan? Tunggu aku pulang dan bilang ke ibuku kalian semua akan celaka. Budi Santoso, tolong demi aku jangan terlalu keras. Ayah, apa yang kau katakan? Dia pantas mati. Tapi Rio Gunawan bagaimanapun juga putra Rina Gunawan. Kalau kita menyinggung perasaannya, keluarga Susanto kita benar-benar akan menjadi sasaran. Pergi sana. Sayembara tinju untuk perkawinan hari ini, Budi Santoso menang. Ada apa? Siapa yang memukul anakku seperti ini? Keluarga Susanto, Tuan Muda, ingin menikahi Dewi Lestari menjadi istri lalu ikut sayembara tinju. Dia hampir saja mengalahkan semua pemuda itu. Siapa sangka muncul Budi Santoso, teknik tinjunya sangat hebat. Rio, tanganmu patah. Ibu, kau harus balas dendam untukku.
Budi Santoso, kau berani melukai anakku, aku Rina Gunawan. Jika tidak membalas dendam ini, aku bukan manusia. Budi Santoso, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Tidak perlu sungkan, Dewi. Nona Dewi menyelamatkanku. Ini sudah menjadi tugasku. Menantuku, kamu sudah memenangkan sayembara tinju untuk perkawinan. Sekarang panggil Dewi Nona Dewi tidak pantas lagi kan? Baik. Ciao, Dewi. Kamu dengar? Apa? Putri sulung keluarga Lestari sebentar lagi akan menikah. Cantik sekali, sayang sekali. Apa yang disayangkan? Pasangan menikahnya adalah seorang yang berhasil mengalahkan semua lawan. Di seluruh Zhongzhou, dia bisa dianggap jenius yang luar biasa. Nona Dewi dan dia adalah kisah pahlawan dan kecantikan yang indah. Itu memang pasangan yang serasi. Cukup, cepat pergi. Jangan ganggu ketenanganku. Kamu siapa? Aku bicara tentang putri sulung keluarga Lestari. Apa urusanmu? Jangan-jangan kamu pengagum Nona Dewi? Sungguh Katak ingin makan daging angsa. Diam. Bocah kurang ajar, berani macam-macam denganku. Pergi. Kamu baik-baik saja? Kamu kenapa menyelamatkanku? Aku ingin bicara soal kesepakatan. Masuk? Guru, jika kau akan menikahkan adik perempuanku dengan seorang pengemis, jangan salahkan aku karena tidak setia. Guru, saya bawakan bubur jamur untuk guru. Minumlah selagi hangat. Baik. Guru. Ada apa? Guru, jangan marah. Saya hanya ingin mengingatkan guru. Bubur jamur itu bersifat dingin. Jangan terlalu banyak. Kamu memang perhatian. Mas Bayu, dari mana luka itu? Sudah diobati? Tidak apa-apa, hanya terbentur. Mas Bayu, apakah kau masih kesal dengan guru karena mengurus pernikahan Dewi dan Budi, pernikahan kesal? Mas Bayu tidak berani. Mas Bayu, Budi telah memenangkan sayembara tinju untuk perkawinan ini. Sendirian berhasil mengusir tekanan dari Rio Gunawan. Ini bagi keluarga Lestari adalah budi yang besar. Apalagi dia dan Dewi saling mencintai. Aku tidak punya alasan memisahkan mereka. Bisakah kau mengerti, Guru? Guru tidak perlu banyak menjelaskan. Mas Bayu mengerti. Bagus kalau kau mengerti. Tenanglah. Jika nanti kau bertemu dengan gadis yang kau suka, Guru juga akan menulis sendiri untukmu. Mas Bayu, ternyata kau meracuni. Tidak ada yang bisa menghalangi aku menikahi Dewi. Bahkan guru pun tidak bisa. Kau. Pak Lestari, apakah Anda di dalam? Bapak Lestari. Bapak Lestari. Bapak Lestari, apa Anda di sini? Bapak Lestari, apa Anda di dalam? Saya Budi Santoso. Bapak Lestari.
Tadi saya benar-benar melihat Budi Santoso menyelinap masuk ke kamar guru. Omong kosong, Budi Santoso bukan orang seperti itu. Jika kau tidak percaya, kita masuk dan lihat saja. Siapa yang membunuh Bapak Lestari? Beracun. Budi Santoso. Kau berani membunuh guruku? Ayah, Ada apa denganmu? Ada apa ini? ayah panggil dokter cepat, kepala keluarga. Siapa sebenarnya yang menyerang kepala keluarga? Ya, aku tadi melihat. Budi Santoso yang membunuh guru. Budi Santoso. Kau ternyata membunuh guruku, bukan aku yang membunuhnya. Saat aku masuk ke sini, Bapak Lestari sudah meninggal. Kalau begitu, aku bertanya padamu. Malam sudah larut. Apa yang membuatmu datang larut malam menemui gurumu? Ada seseorang yang memberitahuku. Bapak Lestari ingin membicarakan sesuatu denganku. Itulah sebabnya aku datang. Oh? Guru biasanya tidur di tengah malam. Semua di keluarga Susanto tahu hal itu. Kau bilang dia mencarimu untuk berunding, ya? Mana buktinya? Pemberitahuan lisan tidak ada bukti. Tidaknya ada saksi kan? Siapa yang memberitahumu untuk datang ke sini? Kak Budi, silakan tunggu. Kak Budi, Bapak Lestari memanggil Anda untuk berunding di ruang kerja. Kau bilang sekarang? Ya. Baik, aku mengerti. Kaulah yang bilang padaku. Kaulah yang bilang Bapak Lestari mencariku. Apa? Benarkah, Fania? Kak Budi, jangan menuduh tanpa bukti. Setelah jamuan selesai, aku tidak melihatmu lagi. Kau berbohong. Jelas kaulah itu. Mungkin saja malam ini Anda mabuk, mungkin Anda berhalusinasi. Aku tidak pernah memberitahu apapun padamu. Bagaimana kau bisa menuduh tanpa bukti? Budi Santoso, kau bilang kau bukan pembunuh, tapi tidak bisa menemukan satupun bukti yang sah. Siapa yang akan percaya padamu? Aku yakin itu bukan halusinasi. Tolong percaya padaku. Aku benar-benar tidak membunuh Bapak Lestari. Hai, tangkap Budi Santoso. Balas dendam untuk guru. Tunggu, Budi Santoso. Tidak mungkin yang membunuh ayahku. Dewi, apa kau akan meninggalkan keluarga Lestari demi seorang pria? Guru besar sejak kecil memanjakanmu dan menyayangimu dengan sepenuh hati. Pembunuhnya berdiri di hadapanmu, tapi kau hanya memikirkan urusan cinta. Apakah kau tidak merasa bersalah padanya? Yang meninggal adalah ayahku. Aku lebih dari siapapun ingin mencincang pembunuh itu menjadi potongan-potongan. Kalau begitu cepat minggir. Ini yang tadi kulihat di tangan ayah saat aku menemukannya. Ayah sebelum meninggal dengan erat menggenggamnya di tangannya. Itu untuk meninggalkan kami petunjuk tentang pembunuh. Ternyata disembunyikan oleh orang tua ini di tangannya. Untung aku cepat berganti pakaian. Kalau tidak, habislah aku. Pakaian Tuan Budi baik-baik saja, benar. Dewi, tidak kusangka kau demi untuk membebaskan Budi Santoso dari tuduhan berani berbohong apapun. Kancing ini sama sekali tidak bisa membuktikan apapun. Dan aku sendiri yang melihat Budi Santoso membunuhnya dengan mataku sendiri. Tapi bagaimana kau menjelaskan kancing ini? Kancing ini ditemukan dari tangan ayah. Tentu saja kau yang tergesa-gesa menyelamatkan kekasihmu, entah dari mana mendapatkannya dan menyelipkannya ke tangan guru. Mas Bayu, tidak masuk akal. Kau begitu terburu-buru untuk menuduh Budi Santoso. Aku juga bisa bilang kau yang punya maksud tersembunyi. Semua orang tahu. Sejak Budi Santoso datang ke keluarga Lestari kita, Dewi Lestari seperti terkena sihir dan mati-matian membelanya. Kukatakan dia untuk membebaskan Budi Santoso memalsukan bukti. Bukankah itu bisa dimaklumi? Kancing ini benar-benar dari tangan ayahku. Jika kalian tidak percaya... Nona besar kalian sudah dibutakan oleh cinta. Buang-buang waktu bicara dengannya. Tangkap Budi Santoso. Dewi, awas. Budi Santoso.
Budi Santoso, guru memberimu ramuan penawar hunyuan. Tidak hanya bisa menetralkan racunmu, tapi juga membantu pencapaian ilmumu. Budi Santoso. Budi Santoso. Budi Santoso. Kemana perginya bocah nakal itu? Dua hari lagi adalah hari pemakaman guruku. Saat itu aku akan membunuhmu sendiri. Untuk menenangkan arwah guruku di surga. Kepala keluarga Lestari, aku benar-benar tidak membunuhnya. Buktinya kuat. Penyangkalanmu tidak ada gunanya. Kau hebat dalam ilmu bela diri, tapi tetap saja... Akhirnya kau menjadi tawananku. Kenapa? Aku tidak punya dendam denganmu. Keberadaanmu adalah penghinaan terbesar bagiku. Tapi, kau juga tidak akan hidup lama. Minggir. Nona, Kak Bayu memerintahkan tanpa izinnya Anda tidak boleh keluar kamar. Ayahku baru saja meninggal dan kalian sudah mengakui tuan baru. Ingat ini rumah keluarga Lestari. Minggir. Melanggar perintahku inilah hukumannya. Lain kali tidak akan kuampuni. Kak, aku bilang, Budi Santoso pasti bukan pembunuh ayah. Lepaskan dia. Dewi, sekarang saksi dan bukti sudah lengkap. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tapi dia menyelamatkan seluruh keluarga Lestari. Guru tewas karena dia. Dendam ini sebesar apapun kebaikan pun tak bisa menghapusnya. Ada urusan, aku pergi dulu. Jika kau bisa membiarkannya pergi, aku akan menikahimu. Apa katamu? Kau tidak salah dengar. Bukankah selama ini kau menyukaiku, aku menikahimu kau lepaskan Budi Santoso. Setuju. Sekarang, tolong sampaikan kabar gembira ini. Langsung kepada Budi Santoso. Dewi, itu kamu? Iya, ini aku. Dewi, kamu baik-baik saja. Apa mereka menyakitimu? Lagi pula aku putri kepala keluarga. Mereka tidak akan berbuat apa-apa padaku. Syukurlah. Budi, kali ini aku datang untuk memberitahumu, aku akan menikah dengan Mas Bayu. Apa? Budi Santoso? Aku sudah bilang sejak dulu, Dewi cepat atau lambat akan menjadi istriku. Dewi, apa kau rela? Ya. Karena aku sadar di antara kita terlalu banyak rintangan. Aku takut. Lagi pula, Mas Bayu sejak kecil selalu baik padaku. Menikah dengannya juga membuat ayahku senang. Aku tidak percaya. Ini kenyataan. Mulai sekarang aku tidak ingin bertemu kamu lagi. Dewi, jelaskan padaku, Dewi. Pengemis bau. Akhirnya kau kalah olehku. Cari cara untuk mengantarnya keluar kota. Setelah keluar kota lalu? Baik. Kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu, tidak tahu diri. Kau nekat bersaing dengan Mas Bayu. Mengapa Vaniatan membunuhku?
Tentu saja ada yang membayar mahal untuk nyawamu. Biasanya, aku tidak berani macam-macam. Sekarang, kau sudah terluka parah. Sebaiknya kau jangan melawan. Bekerja samalah dengan baik. Mas Bayu yang menyuruhmu membunuhku? Bentrokan langsung dengannya. Peluangku kecil. Aku harus mencari cara mengacaukan pikirannya. Sejujurnya, atasanku adalah dari keluarga Susanto, Nona Dewi Lestari. Tidak. Kau bohong, tidak mungkin. Kau bunuh ayahnya. Masa dia masih suka padamu? Menganiaya muridku sudah minta izin padaku? Guru Rada datang. Kalau aku tidak datang, aku akan menjadi kakek tua yang sendirian. Kakek jangan ikut campur. Hari ini aku pasti ikut campur. Guru. Kau sadar? Guru, aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Bukankah aku menyuruhmu menungguku di sini? Kau membuat gurumu repot mencarimu. Maaf. Membuatmu khawatir. Yang penting kau masih hidup. Begitu aku dapat obat, aku langsung kembali ke kuil tua. Tapi kau sudah tidak ada, aku hanya menemukan ini. Hari-hari ini, apa kau di keluarga Lestari? Ada apa? Tidak apa-apa. Baik, jangan bilang ya jangan. Yang terpenting sekarang adalah segera sembuhkan lukamu. Nih, yang terakhir, makanlah. Kau tidak hanya bisa memulihkan urat, tapi juga bisa mempelajari teknik tinju terhebat. Nanti kau akan menjadi yang terkuat di dunia persilatan. Aku yakin itu bukan halusinasi. Tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak membunuh kepala keluarga Lestari. Hei, tangkap Budi Santoso. Balas dendam untuk guru. Guru, terima kasih. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau alami di keluarga Lestari, tapi gurumu berharap kau segera berhasil. Saat ini, Zongzo hanya tenang di permukaan. Ada banyak kekuatan gelap yang siap bergerak. Mereka berniat mengadakan kekacauan berdarah. Budi Santoso, perdamaian Zongzo membutuhkanmu. Tampak tidak berguna. Bahkan seorang pengemis setengah mati pun tidak bisa kau bunuh. Kau memukulku, Mas Bayu. Aku sudah melakukan begitu banyak hal untukmu. Hanya untuk hal kecil ini, kau tega memukulku? Sekarang guru sudah mati. 2 hari lagi adalah pernikahanku dengan Dewi Lestari. Kau harus mulai terbiasa dengan hubungan majikan pembantu kita. Panggil aku tuanmu. Majikan pembantu? Kau pasti sudah terbiasa, kan? Bagaimanapun, kau sudah melayaniku bertahun-tahun. Aku melindungi dan menghormatimu karena rasa hormat kepada kakak senior. Tapi kau menganggapku sebagai pelayan. Berisik ada habisnya atau tidak? Ayo cari dia sekarang. Jika sebelum pernikahan aku tidak melihat mayat Budi Santoso, kau juga jangan harap hidup. Budi Santoso, kau harus mati. Kali ini kau tidak bisa kabur. Kau cari aku? Kau bisa melihat? Mau bunuh aku? Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku hanya menjalankan perintah. Ramuan penawar hunyuan benar-benar ampuh. Kemampuan bela dirimu meningkat lagi. Siapa yang mengutusmu?
Dewi Lestari. Kembalikan padaku. Jika tidak jujur lagi, aku akan memotong lidahmu. Aku bilang, Mas Bayu lah yang benar-benar ingin membunuhmu. Pembunuh sebenarnya dari kepala keluarga Lestari juga dia. Kalian berdua seharusnya minum anggur bersilangan tangan, kan? Betul, betul. Dewi, aku sudah melepaskan Budi Santoso. Kamu harus menepati janji. Hari bahagia begini masih memasang muka cemberut, seperti apa? Selamat anakku mendapatkan pasangan yang baik. Kalian mau apa? Kami tidak menerima kehadiran kalian. Keluar! Nak, kendalikan perempuanmu. Jika dia masih bicara kasar padaku, aku tidak akan segan-segan. Apa maksudmu? Dewi, jangan membuat masalah. Ibu angkatku datang untuk memberi selamat kepada kita. Ibu angkat, mayat ayah belum dingin. Kamu sudah melanggar keinginannya dan mengakui musuh sebagai ibu. Itu durhaka. Dewi Guru sudah tiada. Keluarga Lestari kini semakin lemah. Apa salahnya aku mencari pelindung? Jika kamu mau jadi anjing bagi keluarga Jeng, silahkan. Tapi jangan mengatasnamakan keluarga Lestari. Kamu? Nak, kamu masih terlalu muda sampai tidak bisa mengendalikan perempuan. Mas Bayu, kamu bersekongkol dengan Rina Gunawan dan menindas Dewi Lestari. Apa keluarga Lestari sudah tidak ada orang? Ini pakaian yang dikenakan Mas Bayu pada hari kejadian. Dia menyuruhku membawanya keluar kota untuk dibakar malam itu. Awalnya aku tidak tahu. Itu apa, jadi penasaran lalu kubuka. Tak kusangka di baju ini. Pantas saja. Mas Bayu waktu itu begitu cepat menghukumku. Sungguh keji. Yang namanya Mas Bayu itu berani menganiaya muridku. Akan kuremuk tulang dan ototnya. Guru, jangan marah. Aku sendiri yang akan mencarinya. Mas Bayu, kau bersekongkol dengan Rina Gunawan dan juga menyakiti Dewi. Apa kau pikir keluarga Susanto tidak punya orang? Tidak masuk akal. Guru sudah meninggal. Sekarang akulah kepala keluarga Susanto. Kalian berani melawanku? Posisi kepala keluarga telah ditunjuk oleh kepala sebelumnya. Guru pergi mendadak. Apa buktimu mengaku sebagai kepala keluarga? Mas Bayu sudah mengakuiku sebagai ibu. Dia adalah anakku, Rina Gunawan. Siapa yang berani menghalanginya menjadi kepala keluarga? Jangan salahkan aku jika kejam. Keterlaluan. Siapa suruh murid-murid Bapak Lestari tidak berguna? Menurutku, lebih baik kalian tunduk patuh pada anak angkatku. Demi dia, aku akan memberi kalian makan. Kau sendiri bilang, guru pergi mendadak. Beliau sudah tidak sempat menunjuk. Lagi pula, aku menikahi putrinya. Jadi aku pantas menjadi kepala keluarga. Dewi, ada pepatah, wanita yang menikah harus mengikuti suami. Sekarang Mas Bayu telah menjadi suamimu. Kau harus menganggapnya sebagai segalanya. Sikap keras seperti itu tidak baik. Omong kosong. Selama aku Dewi Lestari masih hidup, keluarga Susanto tidak akan pernah bersekongkol dengan keluarga Gunawan. Kau bilang istri harus mengikuti suami, kalau begitu pernikahan hari ini aku batalkan. Kita sudah resmi menjadi suami istri. Membatalkan pernikahan seenaknya? Apa kau siap menghancurkan reputasimu sendiri? Kau sendiri tidak punya malu tapi menuntut aku menjaga reputasi? Mas Bayu, kau tidak hanya pengecut dan egois, tapi juga tidak tahu malu. Aku anggap saja tadi kau gila. Menikah denganmu itu baru aku gila. Kalau berani, bunuh aku saja. Bawa mayatku nikah di depan altar lebih mudah. Nona Dewi, kenapa kau bersikap seperti wanita suci terhadap Budi Santoso, pembunuh ayahmu? Kau masih begitu cinta. Apa kau lebih mulia? Jangan lupa, apa yang kau janjikan padaku? Ayahku belum dingin mayatnya. Kau sudah bersekongkol dengan Rina Gunawan. Bersekongkol jahat. Aku sulit tidak curiga kematian ayahku ada campur tanganmu. To perumatayan Rina Gunawan. Apa yang kau omongkan? Nona Dewi, kau tidak peduli pada dirimu sendiri. Tidak peduli pada orang lain? Apa maksudmu? Itulah maksudku. Siapa yang mau mati silakan maju. Rina, kau gila.
Nak, ibu angkatmu hanya mengajarimu sekali. Kau mengerti maksudku? Kelemahan perempuan tidak layak menjadi anakku. Ibu angkat, aku mengerti. Mulai sekarang, jika kau menunda 1 menit untuk menikah denganku, aku akan bunuh 1 orang dari keluarga Lestari. Pertimbangkan. Waktu mulai. Anak ini bisa diajar, anak ini bisa diajar. Dewi, jangan setuju dengan dia. Mas Bayu sudah berubah. Kau tinggal hanya akan jadi korban sia-sia. Dewi, demi kebahagiaanmu sendiri, kau akan mengorbankan nyawa begitu banyak orang. Kau tidak layak jadi anggota keluarga Lestari. Lepaskan dia, aku setuju menikah denganmu. Kenapa tidak nurut dari awal? Kau tidak apa-apa. Dewi, kenapa kau setuju dengan dia? Bagaimana aku bisa melihatmu pergi? Sekarang, apa aku cukup layak menjadi kepala keluarga? Harus kalian lihat sendiri baru mau patuh? Kalian memang murahan? Kalian memang rendah? Bapak Lestari sudah mati. Tidak boleh tidak ada orang tua. Karena aku sudah mengangkat Mas Bayu sebagai anak angkat, kalian berdua hormati aku sebagai orang tua. Kau tidak tahu malu. Karena kau begitu meremehkanku? Aku ingin semua orang ingat bahwa di keluarga Lestari, siapa yang berkuasa? Siapa yang berani? Budi Santoso. Budi Santoso, kemarin kau berhasil lolos. Sekarang kau datang untuk mati? Aku memang kabur, tapi bukan dari keluarga Lestari, melainkan dari tangan Mas Bayu. Budi Santoso, jangan asal tuduh. Hari ini adalah pernikahanku dengan Dewi. Apa sebenarnya maumu balas dendam? Seorang pembunuh datang untuk menghakimi keluarga Lestari, sangat tidak tahu malu. Aku datang hari ini. Pertama untuk Dewi. Kedua, untuk kebenaran. Peduli apa kebenaran? Kau mau menebar kabar bohong lagi? Ada ibu angkatku di sini. Hari ini kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Budi Santoso, kau pertama-tama melukai anak kandungku. Sekarang kau juga merusak pernikahan anak angkatku. Hari ini adalah hari terakhirmu. Anak angkatmu ini tidak hanya memfitnahku, membunuh Bapak Lestari, tetapi juga atas nama Dewi mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhku. Dendam ini harus kubalaskan. Aku tak bisa tenang. Apa? Bapak Lestari? Bukankah dia yang meracuni? Mas Bayu, kau membohongiku? Omong kosong. Jelas kau yang membunuh guru. Jangan mencoba mengelak. Benarkah? Aku kebetulan pada orang suruhanmu yang kau kirim untuk membunuhku menemukan barang ini. Apa ini bisa membuktikan? Mungkin kau mencuri tokenku untuk menjebakku? Aku lupa memberitahumu. Aku tidak hanya mendapatkan tokennya, tetapi juga menangkap orang yang kau kirim. Dia bercerita padaku. Menurutku sangat menarik, maka ku bawa dia ke sini untuk menceritakannya langsung pada kalian semua. Perhatikan baik-baik semuanya. Sangat familiar, bukan? Bukankah ini baju Mas Bayu? Benar, baju ini tahun lalu kepala keluarga memberikannya pada Mas Bayu sebagai hadiah ulang tahun. Faniatan, apa maksudmu? Orang yang meracuni kepala keluarga hari itu bukan Budi Santoso, dialah. Apa katamu? Nona Dewi, maaf. Sebenarnya aku selalu tahu yang meracuni kepala keluarga adalah Mas Bayu. Tapi aku tertipu, sehingga tidak bisa mengungkapkan kebenaran tepat waktu. Aku ingat, hari kejadian itu, pada pesta perayaan, Mas Bayu masih memakai baju ini. Malam saat mayat kepala keluarga ditemukan, Mas Bayu tiba-tiba berganti baju. Faniatan, aku tahu kau membenciku karena selama ini hatiku hanya untuk Dewi. Tapi bukan berarti kau bisa menuduhku dengan tuduhan itu. Pasti Budi Santoso yang menyuruhmu. Cocok. Ternyata pelaku sebenarnya adalah Mas Bayu. Budi Santoso, aku akan membunuhmu. Ada apa? Beberapa hari lalu dia hanya bisa mengandalkan kecerdikan dan gerakan untuk menang. Dalam waktu sesingkat ini, kemajuannya sangat pesat. Ibu, tolong aku.
Hari ini aku akan benar-benar menguji kemampuanmu. Nak, skillmu lumayan. Jika kau mau menjadi muridku, masalahmu mengganggu anakku akan dianggap selesai. Bagaimana? Jangan banyak bicara. Lalu anakmu menyerang keluarga Susanto. Sekarang kau cari masalah lagi. Kali ini, utang lama dan baru akan kita selesaikan bersama. Jika kau tetap menolak tunduk, jangan salahkan aku membasmi habis. Dengan ketenangan yang kokoh, dengan keahlian melawan kekuatan besar dengan tenaga kecil, gunakan pikiran untuk mengalihkan tenaga lawan. Berani menganiaya muridku, kalian sudah bosan hidup. Pengemis tua, kau tidak punya hak campur urusan keluarga Lestari, cepat pergi. Kau sadar ini rumah keluarga Lestari. Kau, orang yang bermargamu, berani menggonggong di sini. Siapa kau? Aku leluhurmu. Itu tergantung apakah kau punya nyawa untuk melakukannya. Rasakan ini. Sekarang panggil aku kakek. Sekarang terluka parah. Melihat situasi buruk. Harus menyandera seseorang sebagai jaminan untuk bertahan hidup. Dewi! Jika kau melangkah maju lagi, dia akan mati. Rina Gunawan. Permusuhan antara kita jangan libatkan orang tak bersalah. Kau demi wanita ini telah menghancurkan anakku, dia juga pantas mati. Lalu apa yang kau mau agar engkau melepaskannya? Jika kau tidak ingin dia mati, jangan ikuti aku atau aku pasti akan mematahkan lehernya. Keluarga Lestari sudah tahu kebenarannya, aku tidak bisa tinggal di keluarga Lestari lagi. Ibu angkat, tolong terimalah aku. Racun itu kau yang memasang, apa hubungannya denganku? Ibu angkat. Aku begini karena dirimu. Sekarang kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Saat ini, kau tidak berhak memintaku apapun. Budi Santoso sudah menguasai jurusnya. Dan dia mendapat dukungan keluarga Lestari dan dukungan Pendekar Agung. Pertahankan aku. Akan menjadi penolong terbesarmu. Aku sudah menemukan ilmu yang bisa mengalahkan jurus tinju mabuk. Suatu saat nanti bukan hanya Budi Santoso gurunya, Pendekar Agung itu juga akan kukalahkan. Tapi Budi Santoso, kau sudah tidak berguna. Cepat pergi. Apa kau mau diusir dengan tanduk? Ibu angkat, terimalah sujudku. Demi hubungan kita, ikatan singkat ibu dan anak. Terserah kau. Dewi, aku sudah menguasai telapak penghancur awan. Kau tahu apa artinya ini? Artinya aku akan segera bisa menguliti dan mematahkan tulang Budi Santoso. Apa yang ingin kau lakukan padanya? Dewi, asal apa kau kasihan? Kasihan juga tidak ada gunanya. Setelah aku membunuh Budi Santoso, aku akan membawamu kembali ke keluarga Lestari. Aku akan menyuruh orang membuatkanmu. Borgol. Emas atau perak? Kau suka yang mana? Jangan sentuh aku, pergi! Tidak ingin aku menyentuhmu? Apa kau setia pada Budi Santoso? Dasar jalang. Aku sangat mencintaimu, tapi matamu hanya untuk Budi Santoso. Kau milikku. Kau mencintaiku? Kau mencintaiku, maka kau menyakiti sesama murid, kejam dan bengis. Kau mencintaiku, maka kau bersekongkol dengan musuh, menghancurkan keluargaku. Kau mencintaiku, maka kau membunuh ayahku. Hahaha, jadi cintamu itu sangat keji. Aku menjadi begini semua karena dirimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah yakin kau adalah istriku. Aku melihatmu tumbuh dewasa, menemanimu bertahun-tahun. Jika bukan karena kemunculan Budi Santoso, kau pasti akan menjadi milikku cepat atau lambat.
Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak memiliki perasaan cinta padamu. Semuanya hanya angan-anganmu sendiri. Dan sekarang, kau telah membunuh ayahku. Kau pikir aku masih akan memaafkanmu jika kau tidak? Setengah hati padaku, guru tidak akan mati. Hati dan pikiranmu busuk. Ada atau tidak Budi Santoso, aku tidak akan menyukaimu. Diam. Sekarang aku tidak peduli dengan sukamumu. Asalkan aku mendapatkan tubuhmu, hatimu di mana aku tidak peduli. Lepaskan. Kau akhirnya datang. Maaf, aku terlambat. Aku akan membawamu pulang sekarang. Hati-hati. Kembalikan dia padaku, dia milikku, jangan harap. Dewi tidak pernah menjadi milikmu. Budi Santoso, kau benar-benar tidak bisa pergi hari ini, aku pasti membawa Dewi pergi. Baiklah kalau begitu, aku akan lihat apakah kau hari ini bisa melindunginya atau tidak. Budi Santoso, kali ini aku akan membuatmu mati tanpa terkubur. Mengapa jurus silatnya begitu aneh? Seolah-olah sejak lahir hanya untuk melawan jurus tinju mabuk. Sekarang menyerahlah, aku akan membiarkanmu mati dengan utuh. Jangan harap hari ini orang tua itu tidak ada. Aku ingin tahu apa yang bisa kau gunakan untuk mengalahkanku. Bertahan kiri kanan pasti kosong. Bertahan kanan kiri pasti kosong. Pukul kiri, perhatikan kanan. Pukul kanan, perhatikan kiri. Ada depan, tidak ada belakang, ada kiri, tidak ada kanan. Bersiap atas bawah, pasti lemah. Bersiap bawah atas, pasti sedikit. Bagus, gerakan apa selanjutnya? Kau masih ingat? Tidak ada yang tidak dijaga, maka tidak ada yang tidak lemah. Mana mungkin dia bisa menahan serangan bayangan darahku? Tidak mungkin, padahal serangan bayangan darahku khusus mengalahkan jurus tinju mabuk kamu. Ilmu bela diri di dunia ini berubah-ubah. Tidak ada yang namanya khusus mengalahkan. Mas Bayu, kau telah banyak berbuat jahat. Begitu banyak orang karena nafsumu, kehilangan nyawa, kau pantas mati 1000 kali dan tetap bersalah. Tidak mungkin. Serangan bayangan darahku adalah yang terhebat di dunia. Akulah yang nomor 1. Masuk kau. Malam pernikahanmu, guru tidak akan mengganggu. Dewi Lestari. Mulai sekarang aku adalah istrimu. Anggur pernikahan.